Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kelompok kami akan menjelaskan hubungan antara kadar air dengan aktivitas air dalam bahan pangan, khususnya pada produk selai. Saya akan membahas hubungan antara kadar air dengan aktivitas air. Kadar air memiliki pengertian sebagai jumlah air total yang terdapat dalam bahan pangan dalam satuan persen, sedangkan aktivitas air menggambarkan derajat aktivitas air dalam bahan pangan baik secara kimia maupun biologis. Nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Aktivitas air juga merupakan perbandingan antara tekanan uap larutan dengan tekanan uap air solvent murni pada temperatur yang sama. Semakin tinggi suhu, biasanya kadar AW-nya akan semakin meningkat, kecuali pada bahan yang dapat mengkristal. Contohnya apa? Contohnya itu pada gula dan garam. Dan semakin tinggi AW, biasanya kadar hidup dari mikroba juga akan semakin meningkat. Hubungan antara kadar air dan AW dapat digambarkan melalui suatu kurva MSI. Kurva MSI ini berbentuk sigmoid. Kadar air dan aktivitas air sangat berpengaruh dalam umur simpan produk pangan. Hal ini karena faktor-faktor yang terdapat pada keduanya dapat menyebabkan terjadinya perubahan secara fisik, kimia, biologis maupun secara enzimatis pada produk pangan. Penurunan kadar AW dapat dilakukan dengan penambahan senyawa-senyawa yang dapat mengikat. Apa itu selai? Selai adalah makanan semi basah yang dioleskan, yang dibuat dari pengolahan buah-buahan dan gula atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang diizinkan oleh SNI tahun 2008. Selai adalah makanan semi padat atau kental yang terbuat dari 45 bagian bubur buah dan 55 berat gula. Bubur buah adalah daging buah yang telah dihaluskan terlebih dahulu, lalu selai diperoleh dengan jalan memasak campuran antara bubur buah dengan gula. Penambahan gula dengan kadar yang tinggi dapat meningkatkan tekanan osmotik pada jasad rennet. Kemudian akan menyerap dan mengikat air sehingga mikroba tidak bebas menggunakan air untuk tumbuh pada rusuk. Kemudian bubur buah dengan gula dipekatkan melalui pemanasan dengan api sedang sampai kandungan gulanya itu sebesar 60%. Tabel syarat mutu selai berdasarkan Badan Standar Nasional tahun 2008 sebagai berikut. Air merupakan banyaknya air yang terdapat dalam bahan pangan yang dinyatakan dalam persen. Kadar air dalam bahan pangan ikut menentukan kesegaran dan daya awet pada bahan pangan tersebut. Nah, mengapa sih selai memiliki kadar air yang tinggi? Selai memiliki kadar air yang tinggi karena kadar air berperan untuk menjaga konsistensi tekstur pada selai tersebut. Nah, saya ada membaca beberapa jurnal. Menurut SNI, kadar air yang cocok atau sesuai pada pembuatan selai sekitar 35%. Saya akan menjelaskan pengaruh penambahan gula terhadap penurunan AW. Di sini saya mengambil salah satu referensi jurnal yang berjudul Pembuatan Selai Kolang-kaling Substitusi Pektin dengan Mokaf sebagai Bahan Pengental dari Dipo Waseso DKK, bahwa tidak hanya gula yang dapat mempengaruhi penurunan AW pada selai. Mokaf juga dapat mempengaruhi penurunan AW dengan menyerap air dan membentuk gel, dan juga dibantu dengan gula yang berkonsentrasi tinggi sehingga air dalam produk terikat dan menurunkan nilai AW. Hal ini sesuai pendapat Untari 2008 bahwa pengental seperti pati modifikasi dan gula akan bereaksi dalam pemasakan dan pengadukan, mengakibatkan air dalam bahan pangan terikat air dalam bahan pangan terikat dalam gel.
Mokaf atau pati modifikasi mempunyai kemampuan untuk membentuk gel sehingga dapat dijadikan bahan pengental dalam pembuatan selai. Semakin banyak amilopektin yang terreduksi, semakin tinggi pula kandungan amilosanya dan semakin mudah larut dalam air, sehingga daya serap airnya juga semakin meningkat. Aktivitas air atau AW merupakan salah satu indikator mutu dari selai. Simpan dan pertumbuhan mikroba. Masa simpan selai selama 3 minggu pada suhu ruang, jumlah mikroba mencapai 35 kali 10 pangkat 3. Jika melebihi angka lempeng total maksimal 1 kali 10 pangkat 3 oleh SNI tahun 2008. Selama penyimpanan selai mengalami penurunan mutu, di mana gula terhidrolisis oleh air pada gula yang keluar dan meningkat pada air yang kadar air pada suhu selai. Selama penyimpanan terlalu lama akan meningkatkan keasaman yang disebabkan oleh pemecahan gula, yang dapat menyebabkan selai menjadi encer. pH juga dapat meningkatkan tingkat keasaman pada tekstur selai sehingga menjadi encer. Semakin lama penyimpanan, jumlah mikroba akan meningkat, di mana mikroba menggunakan nutrisi untuk pertumbuhan. Salah satu nutrisi tersebut adalah karbohidrat, di mana karbohidrat tersebut sebelumnya senyawa-senyawa asam yang disebabkan oleh aktivitas mikroba. Glukosa dan fruktosa mempunyai kelarutan yang sangat besar. Semakin tinggi kelarutan dan konsentrasi asam sitrat dan gula akan mengalami gula reduksi yang terbentuk semakin tinggi, sehingga jumlah gula terlarut semakin banyak pada bahan pangan, sehingga total padatan pada selai semakin padat. pH juga dapat meningkatkan tingkat keasaman pada tekstur selai sehingga menjadi encer. Semakin lama penyimpanan, jumlah mikroba akan meningkat, di mana mikroba menggunakan nutrisi untuk pertumbuhan. Salah satu nutrisi tersebut adalah karbohidrat, di mana karbohidrat tersebut sebelumnya senyawa-senyawa asam yang disebabkan oleh aktivitas mikroba. Glukosa dan fruktosa mempunyai kelarutan yang sangat besar. Semakin tinggi kelarutan dan konsentrasi asam sitrat dan gula akan mengalami gula reduksi yang terbentuk semakin tinggi, sehingga jumlah gula terlarut semakin banyak pada bahan pangan, sehingga total padatan pada selai semakin padat.